Halo guys, selamat kembali di channel GKSD ya. Di video kali ini saya akan menunjukkan ya RC car yang ingin saya bangun lagi. Ya langsung saja ya. Nah ini saya tunjukkannya seperti ini saja. Dia itu saya beli kit yang Tamiya TT01. Nah ini tidak fokus ya. Nah harganya segini ya. Rinciannya ya saya lihatkan itu ya. Nah pengirimannya 100.000 gara-gara kargo, tapi diskonnya 100.000. Nggak tahu kenapa ya. Kenapa kargo? Karena rumah saya tujuan pengirimannya itu di luar pulau, dan ya barangnya saya rasa cukup berat ya untuk murah gitu ya pengirimannya gitu ya. Saya beli kitnya ini di apa nih namanya, kok nggak fokus, TQRC online shop gitu ya. Nah ini kitnya, jadi apa yang saja yang dapat di kitnya yaitu sasis, ban, body, dan dinamonya gitu ya, dinamo penggeraknya. Nah untuk pengirimannya sendiri itu cukup lama ya, cukup lama ya, sangat lama gitu ya. Kalian lihat dibuatnya tanggal 19 pesanannya itu, sampai sekarang itu baru di fokus coy. Nah, dalam pengiriman ke alamat tujuannya, tapi ini tanggal 29 ya sekarang ya. Tapi kalau saya lihat di sistem tracking pihak ketiga, nah ini sistem tracking pihak ketiga di parcelup.com ya. Ini tracking JNT pula, JNE track gitu ya, tracking. Nah ini ya di Jakarta baru di inbound sampai Pontianak ya, belum sedang dikirim ke alamat tujuan, belum gitu ya. Jadi agak aneh gitu ya sistem tracking di Shopee itu, mengapa bisa muncul seperti itu. Nah, mungkin ada yang bisa dijelaskan ya. Nah oke. Terlepas dari itu, langsung saja kita apa saja yang saya beli selain sasisnya tersebut atau kit Tamiya-nya tersebut ya, kit TT01. Nah saya beli bearing yang harganya 120.000, tapi ada ini ongkir, diskon voucher, terus biaya layanan lagi jatuhnya 142.000. Ini saya beli dua set ya, karena kalau satu set jadi itu tidak diskon ya, jadi ya why not ya. Jadi kalau bearingnya itu aus, saya bisa ganti lagi gitu ya, atau untuk keperluan yang lainnya bearingnya gitu ya, atau saya jual lagi bisa gitu ya. Nah untuk bearing sendiri saya belinya di luar negeri, di ini ya, shop ini ya, namanya store.id gitu ya. Susah bacanya gitu. Dia itu dari China gitu ya. Untuk status trackingnya itu sendiri, dia pesanan dibuatnya 20 Januari sampai tanggal kemarin 28 Januari itu baru tiba di Jakarta gitu ya. Jadi ya standar pengiriman luar negeri harus tunggu beberapa minggu ya, bahkan sampai 3 minggu ada gitu ya. Nah untuk sistem elektroniknya sendiri ya ini saya beli balance charger. Karena apa? Karena saya rasa balance charger yang saya punya saat ini yang pakai USB itu, yang colok ke power bank, colok ke adaptor, itu kurang balance ya. Jadi ada yang 7,4 volt, yang satunya lagi itu 7,2 volt gitu. Jadi tidak terlalu balance charging. Kalau ini sudah sampai barangnya, saya coba dan tes charging baterai LiPo dan lithium ion, yang mana saya tidak rekomendasikannya untuk cas lithium ion ya, karena ini tuh LiPo, untuk charger LiPo, tapi saya nekat saja ya, kenapa tidak gitu ya. Tapi end voltage nya juga
cukup aman end voltage-nya di 7,4 volt ya. Maksudnya berapa ya, 4,2 ya kali 2 8,4 ya. Ya 8,4. End voltage-nya di 8,4 volt gitu ya. Jadi aman. Per selnya 4,2 volt. Jadi masih masuk voltase lithium ion ya gitu ya. Terus baterainya lithium ion ini untuk saya di remote yang kecil saja. Dan receiver dan transmitternya itu saya pakai sistem Dambo RC yang X6. Tidak perlu sampai 6 channel juga ya, kalau kalian mau bangun ya 2 channel cukup untuk berfungsi. Tapi saya ya siapa tahu nambahkan lampu, klakson atau sebagainya gitu ya. Untuk servonya saya pakai JX PDI bla 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 bla. 20 kilonya jangan dilihat ya. Karena saya yakin ini tidak sampai 20 kilo gitu ya. Next, untuk ESC-nya brush. Kenapa brush? Karena yang datang di kitnya itu juga brush. Jadi saya beli ESC-nya brush juga karena budget coy, budget. Itu tipenya 320A. Ingat ini tipe modelnya, bukan 320 ampere. Bisa meledak kalau 320 ampere ya. Sekali gas dikit udah habis baterai gitu ya kalau 320 ampere. Jadi ini cuma nama ya, cuma nama. Untuk ampernya paling 10 ampere, 15 ampere paling mentok gitu ya. Nah kalau yang ini baterai untuk di RC car-nya itu sendiri. Nah ini yang 2500 mAh, lagi-lagi lithium ion karena saya cari yang silinder ya, karena di sasisnya itu memerlukan baterai silinder. Kalau dimasukkan baterai yang bentuknya kotak itu bakal harus dimodifikasi lagi sasisnya, dicok-cok. Jadi saya tidak mau, saya ingin mempertahankan bentuk original sasisnya. Dan hal penting lagi kalau lithium ion ini budget coy, lagi-lagi budget. Ini cukup murah ya, kalau nggak salah 90.000. Nah ini betul ya, 90.000 ya yang ini ya. Untuk tadi lithium ionnya yang 1.200 ini mahal ya, 82.000 gitu ya. Nah ini totalnya elektroniknya 1 juta lebih, 1.100.000. Ongkirnya 0 ya, pakai kargo karena ada baterai biar aman gitu ya. Nah gitu ya, jadi cukup oke. Nah yang akan saya buat ini gitu ya. Untuk sistem elektroniknya sendiri ya, saya belinya di 15 Januari itu sampai ke tangan saya 24 Januari gitu ya. Jadi berapa hari itu ya, 9 hari gitu ya. Mau seminggu gitulah ya, 9 hari ya. Jadi cukup cepat ya daripada kitnya terus juga agak-agak lambat. Harusnya saya ini aja ya, bukan ini cuy, ini beda. Nah ini baru benar Gen E tracking ya, GTR ya, dibuatnya 19 Januari. Oh ya, belinya sama kok ininya, tanggalnya 19 Januari sampainya 23. Itu 4 hari doang guys. Pakai kargo, sungguh luar biasa ya. Kargo itu random ya, kalian bisa 5 hari ya, 5 hari atau 4 hari. Kargo itu sangat random ya, bisa cepat sekali, bisa lambat sekali. Nah jadi begitu saja ya video yang akan saya buat ke depannya mengenai RC car itu. Mengapa saya itu ya seperti tidak sabaran ya, memang saya tidak sabaran itu ya. Jadi saya ingin men-share, membagi-bagikan apa yang akan saya bangun gitu ya, bangun dari awal lagi gitu. Sebenarnya udah ada gitu ya, satu RC car saya yang saya bangun dari nol. Itu sasisnya TT01 dan itu sasisnya KW karena carbon fiber dari China juga saya itu ordernya. Jadi saya ingin membuat yang original semuanya gitu ya, dan saya ingin
mencoba apa rasa berkendara RC car yang original gitu ya. Oke lah, GKS Steady out.